Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sita Dewi, Tantri Nindi, Dinari Novia, dan Rizka Nazla akan mempresentasikan tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan kerja, dan menentukan standar kualitas pekerjaan. Dimensi-dimensi analisis pekerjaan. 1. Dimensi fisik. Kecepatan, gerak, dan langkah-langkah karyawan dalam menunaikan pekerjaannya. Idealnya, pekerjaan dapat diorganisasikan dengan cara yang memungkinkan setiap langkah dilakukan berulang-ulang secara seragam. Kajian gerak dan waktu, sebagai contoh dapat menetapkan dimensi fisik pekerjaan dengan cara yang akan diproduktivitas maksimal. 2. Dimensi psikologis. Pekerjaan mempunyai potensi besar untuk memenuhi kebutuhan psikologis dasar akan pertumbuhan, pengetahuan, dan pengembangan, sekiranya diorganisasikan dan dikelola secara benar. 3. Dimensi sosial. Orang-orang bekerja demi sebuah sumber kontak sosial, dan begitu di dalam pekerjaan, kelompok kerja berpengaruh kuat terhadap bagaimana mereka bekerja. Penciptaan lapangan kerja juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat atau sebuah negara secara keseluruhan. 4. Dimensi kultural. Pekerjaan menawarkan keberadaan ekonomi berupa gaji dan memberikan kontribusi bagaimana orang-orang menilai kedudukan sosial dan kualitas kehidupan mereka. Yang kelima, dimensi kekuasaan. Orang-orang yang bekerja bagi orang lainnya. Contohnya seperti bawahan bekerja untuk penyelia dan manajernya. Cara manajer menjalankan kekuasaan mempunyai dampak yang nyata atas kepuasan kerja maupun produktivitas karyawan. Pemenuhan peran ini menuntut disiplin manajer dalam hal bahwa dia harus memikirkan terlebih dahulu pekerjaan itu. Aspek-aspek analisis pekerjaan. Yang pertama, job description atau uraian pekerjaan. Merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, menurut Sedarmayanti, meliputi dua hal yang saling berhubungan, yaitu informasi identifikasi pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang sesuai untuk menduduki jabatan. Yang kedua, job specification atau spesifikasi pekerjaan. Disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga, spesifikasi orang. Spesifikasi orang dapat dilihat dari karakteristik personal, yaitu kemampuan dan keahlian. Kemampuan personal tersebut match pertama dari hasil belajar, yaitu pelatihan dan pengalaman. Kemudian match kedua dilihat dari karakteristik kepribadian. Teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, model ONET.
Model ini membantu manajer atau analisis pekerjaan dalam daftar data terkait pekerjaan untuk sejumlah besar pekerjaan secara bersamaan. Membantu dalam mengumpulkan dan merekam data dasar dan awal, termasuk persyaratan pendidikan, persyaratan fisik, dan persyaratan mental dan emosional, sampai batas tertentu, menghubungkan tingkat kompensasi dan tunjangan. Yang kedua, model FGA, Functional Job Analysis atau analisis pekerjaan fungsional, membantu dalam mengumpulkan dan merekam data terkait pekerjaan ke tingkat yang lebih dalam, digunakan untuk mengembangkan pertanyaan terkait tugas. Teknik berorientasi kerja ini bekerja atas dasar keterkaitan data pekerjaan, di mana kompleksitas pekerjaan ditentukan pada skala berbagai sektor yang diberikan pada pekerjaan tertentu. Model PAHI, Position Analysis Questionnaire, digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan mengisi kuesioner yang diisi oleh petahana pekerjaan dan atasan mereka, didesain oleh analisis pekerjaan yang terlatih dan berpengalaman. Proses ini melibatkan mewawancarai para pakar dan karyawan materi pelajar dan mengevaluasi kuesioner di pangkalan-pangkalan tertentu. Yang keempat, model VGAS, Fleischmann Job Analysis, pendekatan dasar dan generik untuk menemukan elemen umum dalam pekerjaan yang berbeda, termasuk kemampuan verbal, kemampuan penalaran, pembuatan ide, kemampuan kuantitatif, perhatian, kemampuan spasial, kemampuan sensorik dan visual lainnya, manipulatif kemampuan waktu reaksi, analisis kecepatan, fleksibilitas, karakteristik emosional, kekuatan fisik, kemampuan persepsi, keterampilan komunikasi, memori, daya tahan, keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan kontrol gerakan. Kelima, model kompetensi. Model ini berbicara tentang kompetensi karyawan dalam hal pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, keahlian, dan kinerja. Membantu dalam memahami apa yang calon kandidat butuhkan pada saat masuk dalam suatu organisasi, pada penunjukan tertentu, dalam lingkungan dan jadwal kerja yang diberikan. Yang keenam, job scan. Teknik ini mendefinisikan dinamika kepribadian dan menyarankan model pekerjaan yang ideal, namun tidak membahas kompetensi individu seperti kecerdasan, pengalaman atau karakteristik fisik dan emosional dari seorang individu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Masalah-masalah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, kurangnya dukungan manajemen. Manajemen puncak perlu mengkomunikasikannya kepada manajer tingkat menengah dan karyawan untuk meningkatkan output atau produktivitas proses. Jika komunikasi yang tidak tepat, karyawan mungkin akan menganggapnya dan mengartikannya salah dan mulai mencari pilihan lain yang tersedia. Yang kedua, kurangnya kerjasama dari karyawan. Jika kita berbicara tentang mengumpulkan data pekerjaan yang otentik dan akurat, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan data yang nyata dan asli tanpa dukungan karyawan. Jika mereka tidak siap untuk bekerja sama, itu adalah pemborosan waktu, uang, dan usaha manusia untuk melakukan proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan analisis pekerjaan. Jika tujuan dan kebutuhan proses analisis pekerjaan tidak diidentifikasi dengan benar, seluruh latihan penyelidikan dan melakukan penelitian adalah sia-sia. Manajer harus memutuskan sebelumnya mengapa proses ini dilakukan, apa tujuannya, dan apa yang harus dilakukan dengan data yang dikumpulkan dan dicatat. Yang keempat, adanya bias pada job analis. Untuk mendapatkan data yang nyata dan asli, seorang analisis pekerjaan harus tidak memihak dalam pendekatannya. Jika tidak dapat dihindari,
Lebih baik untuk melakukan outsourcing proses atau menyewa analis pekerjaan profesional. Yang kelima, menggunakan sumber data tunggal. Seorang analis pekerjaan perlu mempertimbangkan lebih dari satu sumber data untuk mengumpulkan informasi yang benar. Mengumpulkan data dari satu sumber dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan karena itu menggagalkan seluruh tujuan dalam melakukan proses analis pekerjaan. Sekian presentasi tentang analisis pekerjaan dari kelompok 3. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.